Jika pada awal tahun masuknya Kristen di Nias jumlahnya hanya berkisar pada 25 jiwa, maka jumlah tersebut pun meningkat menjadi. Jika sedang tidak menanam, maka memahat atau mematung jadi tambahan penghasilan mereka. 90% penduduk Nias memeluk agama Kristen. Dapat dikatakan agama Kristen mempunyai peranan penting dalam perubahan budaya di Nias. Latoniha, dulu istilah ini begitu lekat dalam kehidupan masyarakat Nias. Latoniha adalah praktik jual beli yang memang benar-benar terjadi dalam kultur masyarakat Nias. Mengapa mereka datang? Mereka sudah lama di Penang, di Malaysia. Dan di Penang mereka bertemu dengan orang Nias. Orang Nias dijual dari Pulau Nias, dimasukkan ke Malaysia. Sekitar 200 tahun yang lalu ada istilah di Nias, laku niha, manusia laku, bisa dijual manusia. Dan sekitar 200 tahun yang lalu sampai 100 tahun yang lalu, banyak orang dijual atau dibawa ke luar negeri. Ada di Aceh, ada di Malaysia, ada kemanapun. Ada yang satu misionaris yang datang ke sini yang menulis itu si Laiman. 1834 dia datang ke Nias dan dia tulis waktu dia di sini ada satu kapal Prancis di sini yang memuat 500 orang Nias dimasukkan ke kapal. Jadi mereka pilih di sini ada bangsawan membeli dan menjual itu ke kapal. Keberadaan praktik Latuniha inilah yang kemudian membuat beberapa misionaris kemudian mendatangi Pulau Nias. Pada awalnya penyebaran agama Kristen di Nias hanya terbatas pada daerah kekuasaan Belanda yang pada waktu itu terkonsentrasi di sekitar Gunung Sitoli di pantai timur. Jika pada awal tahun masuknya Kristen di Nias jumlahnya hanya berkisar pada 25 jiwa, maka jumlah tersebut pun meningkat menjadi 706 jiwa pada tahun 1890. Dan sejak saat itu perkembangan Kristen di Nias terus mengalami kemajuan. Masuknya agama baru membuat masyarakat Nias berpandangan bahwa apapun yang berhubungan dengan kepercayaan lama yang pernah dianutnya adalah sebuah dosa. Sejak saat itu pula masyarakat Nias mulai meninggalkan budaya megalitnya. Meski demikian nilai lama belum tentu sepenuhnya pudar. Saya bisa menerangkan kita sudah menjadi orang Kristen. Kita sudah bebas dari hukum lama seperti Paulus mengatakan. Kita tidak terikat lagi orang tua apa yang meninggal tidak mengutuki lagi ya. Dengan rumah itu kita bisa buat sesuka hati umpamanya ya. Ada canda, punya rumah adat besar, ditawarkan dengan uang atau apa, tidak boleh. Mereka butuh uang mungkin ya untuk anak kenapa dan bisa jual rumah, tidak mungkin karena mereka begitu percaya bahwa mereka kena kutukan dari orang tua, dari nenek moyang yang membangun rumah ini, tidak mungkin. Di situ kita lihat satu contoh. Agama Kristen memang semua, tetapi seringkali budaya masih akar budaya jauh lebih dalam dan menentukan. Setiap daerah di bagian pulau mempunyai karakter tersendiri. Tak heran jika pemahaman terhadap nilai-nilai Kristen akan ditemukan berbeda. Kalau di Nias Tengah, di selatan, dia bisa saja jual rumahnya, tidak soal. Jadi pandangan itu latar belakang sangat berbeda ya. Atau di Nias Utara orang mati di kubur di utara, di Nias Tengah dan di selatan dikasih di atas. Atau diambil kepalanya, kepala ayah atau ibu dan dibersihkan dan kemudian tengkorak diletakkan di muka rumah dalam satu apa itu dari batu peti.